Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Joko Sutrisno AB. Kali ini kita akan membahas materi relasi dan fungsi. Ini merupakan bagian kedua, lanjutan dari bagian pertama yang di bagian pertama kita membahas konsep relasi atau definisi relasi dan bagaimana menuliskan atau menyatakan relasi dalam diagram panah, diagram kartesius, maupun pasangan berurutan. Pada bagian kedua ini, kita akan membahas konsep atau definisi fungsi, kemudian contoh relasi yang merupakan fungsi, dan contoh relasi yang bukan fungsi, atau contoh fungsi dan bukan fungsi. Kemudian kita akan membahas domain, kodomain, dan ring, serta notasi fungsi. Oke, sebelum dimulai, jangan lupa subscribe, like, dan share. Kita mulai konsep fungsi. Relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota himpunan asal tepat satu anggota pada himpunan tujuan disebut dengan fungsi atau pemetaan. Lihat yang saya tulis merah. Setiap anggota himpunan asal tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Oleh karenanya, fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Oke, agar lebih jelas bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B dinyatakan sebagai fungsi atau pemetaan apabila memiliki syarat. Yang pertama, semua anggota A memiliki pasangan. Sekali lagi, semua anggota himpunan A harus memiliki pasangan. Dan yang kedua, pasangannya harus tepat satu di himpunan B. Oke, itu tadi definisi pemetaan atau fungsi. Kita lihat saja berikutnya contoh fungsi dan bukan fungsi. Perhatikan gambar berikut. Ini himpunan A, anggotanya A, B, dan C. Sedangkan himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, dan 4. A memiliki pasangan di himpunan B, yaitu tepat satu, yaitu 1. Jadi saya ulangi lagi, A memiliki pasangan tepat satu, yaitu 1. B memiliki pasangan tepat satu, yaitu 3. Dan C memiliki pasangan tepat satu, yaitu 3. Dan semua anggota himpunan A ini, ABC, memiliki pasangan. Oleh karenanya, diagram panah ini merupakan fungsi. Karena semua anggota A memiliki pasangan tepat satu di B. Contoh berikutnya, diagram panah seperti ini. Lihat, himpunan A, anggotanya A, B, C. Himpunan B, lagi-lagi kita tetap sama, 1, 2, 3, dan 4. A memiliki kawan 1.
B memiliki kawan 1. C memiliki kawan 1. A hanya 1 temannya, yaitu 1. B hanya memiliki pasangan 1. Begitu pula C. Maka diagram panah ini merupakan fungsi. Sekali lagi, ini merupakan fungsi karena semua anggota A memiliki pasangan tepat 1 di B. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. A memiliki teman yaitu 1. Selain itu, A memiliki teman juga di B, yaitu 4. Dengan demikian, anggota A, yaitu si A ini, memiliki teman 2 buah di B, yaitu 1 dan 4. Jadi yang lain ini tidak perlu kita lihat lagi lah. Karena ada anggota A yang memiliki teman tidak tepat 1, tapi ada 2, yaitu 1 dan 4. Maka diagram panah ini bukan fungsi karena ada anggota A, yaitu A ini, memiliki 2 pasangan di B, yaitu pasangannya 1 dan 4. Sekali lagi, ini bukan fungsi karena ada anggota A memiliki 2 pasangan di B atau tidak tepat 1. Berikutnya, contoh diagram panah ini. A memiliki teman tepat 1, yaitu 1. B memiliki teman tepat 1, yaitu 3. Jadi kalimat saya di sini bisa menggunakan teman, kawan, ataupun pasangan. Tetapi C, anggota A si C ini tidak memiliki teman. Maka diagram panah ini bukan fungsi. Sekali lagi, diagram panah ini bukan fungsi karena ada anggota A, yaitu C ini, tidak memiliki pasangan di B. Agar lebih jelas, kita lanjutkan contoh untuk memahami mana relasi yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Apakah relasi himpunan nama orang dan himpunan jenis olahraga dalam diagram Kartesius di bawah ini merupakan fungsi? Misalnya ini, ada nama orang, ada jenis olahraga. Misalkan diagram Kartesius ini, Ali menyukai voli, Budi menyukai basket, Ari menyukai futsal, Tommy juga menyukai futsal. Perhatikan, semua anggota himpunan nama orang ini memiliki kawan di jenis olahraga. Artinya semua menyukai, ada olahraga yang disukai. Ali hanya menyukai olahraga voli. Budi hanya menyukai olahraga basket. Ari hanya menyukai olahraga futsal. Dan Tommy hanya menyukai olahraga futsal juga. Sekali lagi, semua orang di himpunan asal ini memiliki teman. Dan temannya hanya 1. Jadi yang disukai ini dapat dikatakan relasi suka olahraga. Ali hanya memiliki kesukaan olahraga voli, jadi tepat 1. Begitu pula Budi memiliki kesukaan olahraga tepat 1 basket. Ari juga memiliki kesukaan olahraga tepat 1, yaitu futsal. Dan Tommy memiliki kesukaan olahraga hanya jenis futsal. Maka diagram Kartesius ini merupakan fungsi karena semua anggota himpunan nama orang memiliki pasangan tepat 1 di himpunan jenis olahraga. Agar lebih jelas lagi perbedaan ataupun contoh relasi yang fungsi dan bukan fungsi, misalkan diketahui himpunan K anggotanya 2, 4, dan 5.
dan himpunan L sama dengan himpunan 2, 3, 5, dan 6. Apakah relasi kurang dari himpunan K ke himpunan L yang tersaji dalam diagram Kartesius di bawah ini merupakan fungsi? Oke, ini misalkan diagram Kartesiusnya. Kita salin yang mendatar, ini himpunan K sebagai himpunan asalnya, anggotanya 2, 4, 5. Yang vertikal, sumbu vertikal ini himpunan tujuan, yaitu himpunan L, anggotanya 2, 3, 5, dan 6. Kita perhatikan relasinya kurang dari 2 kurang dari 3. Oke. Juga 2 ini kurang dari 5. 2 juga kurang dari 6. 4 kurang dari 5. 4 kurang dari 6. 5 kurang dari 6. Perhatikan, 2 memiliki kawan, ada 3. Ada 3 buah, yaitu 3, 5, dan 6. 4 memiliki kawan, lebih dari 1, yaitu ada 2, 5 dan 6. 5 memiliki kawan, tepat 1, yaitu 6. Maka ini bukan fungsi, karena ada anggota K yang memiliki kawan lebih dari 1. Jadi ini diagram Kartesius ini bukan fungsi karena ada anggota himpunan K memiliki lebih dari 1 pasangan, yaitu 2 dan 4. Oke, berikutnya kita lihat contoh fungsi dan fungsi pada himpunan pasangan berurutan. Jika himpunan A 2, 3, 4, himpunan B AB. Selidiki apakah himpunan pasangan berurutan relasi dari A ke B dalam tabel berikut merupakan fungsi atau bukan fungsi. Berikan penjelasan. Lihat contoh yang pertama. 2 memiliki pasangan A, 2 memiliki pasangan B. Dari ini saja sudah kita ketahui, ini bukan fungsi. Karena anggota himpunan asal, ya anggota himpunan A ini yaitu 2 memiliki teman 2 buah, yaitu A dan B. Oleh karenanya pasangan berurutan ini bukan fungsi, karena ada anggota A yaitu 2 memiliki 2 pasangan, yaitu A dan B. Kita perhatikan contoh berikutnya. Pasangan berurutan, himpunan pasangan berurutan yaitu himpunan 2, A, 3, A, dan 4, A. 2 mempunyai pasangan A, 3 mempunyai pasangan A, 4 mempunyai pasangan A. Jadi ini 2 memiliki pasangan tepat 1, hanya A. 3 juga memiliki pasangan tepat 1, hanya A. 4 juga memiliki pasangan hanya 1, yaitu A. Maka ini merupakan fungsi. Perhatikan perbedaannya dengan yang himpunan pasangan di atas. Ini 2A, 2B. Jadi 2 memiliki pasangan ada 2, A dan B. Kalau yang di sini pasangannya hanya 1, yaitu A. 3 juga memiliki pasangan hanya 1A, 4 juga memiliki pasangan hanya 1A. Berarti ini fungsi, karena semua anggota A memiliki pasangan tepat 1 di B. Oke, contoh ketiga. Ini himpunan pasangan berurutan, 2 pasangannya A, 4 pasangannya B, atau himpunan 2, A dan 4, B. Perhatikan, himpunan asalnya, himpunan A anggotanya 2, 3, dan 4. Di pasangan berurutan ini hanya ada 2 dan 4. Berarti ada anggota himpunan A, himpunan asal ini yang tidak memiliki anggota. Maka ini bukan fungsi. Sekali lagi, ini bukan fungsi
karena ada anggota A yaitu 3 tidak memiliki pasangan. Tonton berulang-ulang contoh-contoh fungsi dan bukan fungsi ini agar Anda menguasai konsep relasi dan fungsi. Paling tidak dapat membedakan mana relasi yang dikatakan fungsi dan mana relasi yang bukan fungsi. Sekali lagi, relasi dikatakan fungsi kalau daerah asalnya semua memiliki anggota atau memiliki pasangan. Saya ulangi lagi. Himpunan A, daerah asalnya, memiliki pasangan semuanya. Dan pasangannya tepat satu di B. Oke, kita lanjutkan domain, kodomain, dan ring. Domain itu daerah asal. Kodomain daerah kawan. Ada yang menyebut daerah kawan, ada yang menyebut daerah tujuan. Domain daerah asal. Ada juga orang mengatakan himpunan asal. Kodomain daerah kawan atau daerah tujuan atau himpunan kawan atau himpunan tujuan. Kalau domain fungsi, orang menyebutnya daerah asal fungsi, sering dinotasikan dengan DF, D besar, F kecil. Kodomain fungsi orang menotasikan dengan KF, kodomain fungsi. Berikutnya, ring. Itu daerah hasil atau himpunan hasil. Sekali lagi, ring daerah hasil. Kalau ring fungsi berarti daerah hasil fungsi atau himpunan hasil fungsi. Kita lihat contoh diagram panah ini. Diagram panah ini merupakan fungsi. Karena semua anggota A memiliki pasangan, A memiliki pasangan 1, B memiliki pasangan 4, C memiliki pasangan 4. Masing-masing memiliki pasangan tepat 1. Maka diagram panah ini merupakan fungsi. Diagram panah ini domainnya, daerah asalnya yaitu himpunan A. Semua ini A, B, dan C anggotanya. Kodomainnya daerah kawan atau himpunan kawan, yaitu himpunan B. Semua anggota B, 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan ring fungsi itu pasangan dari anggota A. Anggota B yang menjadi pasangan anggota A, 1 dan 4. Yang ada panahnya ini, 1 dan 4. Maka ring fungsi ini atau daerah hasil fungsi ini yaitu himpunan 1,4 atau 1 dan 4. Mungkin contoh satu ini saja Anda semua dapat membedakan mana domain, mana kodomain, dan ring. Kita lanjutkan. Notasi fungsi. Perhatikan dengan baik diagram panah ini. Ini ada himpunan A, ini ada himpunan B, ini ada huruf F. F ini mewakili fungsi atau pemetaan. Himpunan A ini dipetakan oleh F ke B. Atau fungsi F, ini F ini yang memetakan atau dikatakan fungsi. Jadi ini fungsi F. Fungsi F memetakan setiap anggota A. Setiap anggota A ke B. Fungsi F memetakan setiap anggota himpunan A ke himpunan B. Dapat pula dikatakan himpunan A dipetakan oleh fungsi F ke B.
dinotasikan seperti ini. F.2 A tanda panah B. Ini dibacanya fungsi F memetakan A ke B. Oke, perhatikan di sini. X, Y sama dengan Fx. Ini orang sering menyebutnya dengan rumus fungsi. Fungsi F memetakan X ke Y sama dengan Fx. Saya ulangi lagi, fungsi F memetakan X ke Y, di mana Y ini sama dengan Fx. X anggota himpunan A dan Fx anggota himpunan B. Ini notasi fungsi, cara menuliskan fungsi. F memetakan X ke Y. Y sama dengan Fx. Di mana X ini anggota A, sedangkan Fx atau Y anggota himpunan B. Kita perhatikan diagram panah tadi. Domainnya atau daerah asalnya yaitu himpunan A. Kodomainnya daerah kawannya himpunan B. Sedangkan ring atau daerah hasil, ring fungsi atau daerah hasil fungsinya yaitu himpunan yang memuat Fx. Agar lebih jelas, kita lihat contoh berikut. Diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4 dan B 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10. Dan fungsi F memetakan A ke B dengan rumus Fx sama dengan 3x dikurangi 2. Tentukan domain, kodomain, ring, dan himpunan pasangan berurutan. Oke, karena F memetakan A ke B, maka domainnya adalah himpunan A. Domainnya adalah himpunan A, yaitu himpunan 1, 2, 3, 4. A memetakan himpunan ke B, maka kodomain atau daerah kawannya adalah himpunan B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, seperti dalam soal yang diketahui. Nah, ring fungsinya yaitu Fx, karena dirumuskan Fx, yaitu 3x dikurangi 2. Fx sama dengan 3x dikurangi 2. Kita masukkan anggota A, setiap anggota A yang dari domain. F1 atau X-nya diganti 1. Fx, F1 berarti X-nya 1. 3 kali 1 dikurangi 2. X-nya diganti 1. 3 kali 1, 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Kemudian X sama dengan 2. Berarti F2. X-nya ini diganti 2. F2. X-nya diganti 2. 3 kali 2. Jadi apapun yang di dalam kurung ini menggantikan X. 3 kali 2, 6 dikurangi 2, 4. F3 berarti 3 kali 3 dikurangi 2. 9 dikurangi 2, 7. F4 berarti 3 kali 4 dikurangi 2. 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Maka ring atau daerah hasilnya yaitu himpunan 1, 4, 7, dan 10. Berikutnya yang ke D. D, himpunan pasangan berurutan. Lihat, kalau X-nya 1, Fx-nya atau Y 1, maka 1,1. Kalau X-nya 2, Fx-nya 4 atau Y-nya 4, maka 2,4. X-nya 3, Y-nya atau Fx 3, F3 sama dengan 7, maka 3,7. Kalau X-nya 4,
Fx-nya 10 atau F4 sama dengan 10 atau Y sama dengan 10. 4,10. Inilah himpunan pasangan berurutannya. Saudara-saudara, demikian materi relasi dan fungsi, di mana relasi kita bahas pada video bagian pertama, bagaimana menyatakan atau menuliskan relasi dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Dan di video bagian pertama tersebut, kita sudah membahas konsep relasi. Di bagian kedua ini, di video ini kita sudah membahas konsep fungsi atau definisi fungsi, kemudian perbedaan atau contoh relasi yang dikatakan fungsi dan relasi yang bukan fungsi. Kemudian kita juga sudah membahas notasi fungsi. Tonton berulang-ulang agar lebih memahami materi, relasi, dan fungsi. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.